Ketika saya nyampai pertama kali di Mentawai itu kayak, wah ternyata masyarakat Mentawai itu semuanya yang di Tua Pejat dan semua yang kita lalui 4 desa itu, rata-rata mereka sudah menerapkan panen air hujan. Kalau misalnya kita bicara air bersih, itu adalah sumber kehidupan. Tambah lagi tantangannya, karena dia daerah kepulauan. Perempuan ini untuk kebutuhan rumah tangganya, mulai dari memasak, mencuci, untuk kebutuhan anak gitu kan, perempuan yang paling sering membutuhkan air gitu untuk keluarga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jemari, kembali lagi dengan podcast Jemari Sakato bersama saya Teguh Hidayat. Kali ini akan berdiskusi mengenai upaya pemenuhan akses air bersih di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wilayah tersebut merupakan wilayah dampingan Project Great Mentawai. Sebelumnya, apakah sahabat Jemari sudah pernah mendengar bagaimana masyarakat Mentawai mengupayakan untuk akses air bersih di kehidupan sehari-harinya? Warga Mentawai mengalami kesulitan air bersih terutama saat musim kemarau. Banyak sumur yang biasa digunakan warga mengering, sehingga warga bergantung pada distribusi air bersih dari BPBD dengan menggunakan mobil tangki. Beberapa jaringan air bersih tersebut seperti PAM mengalami kebocoran, pipa induk atau saluran yang rusak, sehingga layanan terhenti selama periode tertentu. Masyarakat sering mengandalkan sumur resapan atau sumur cincin yang hanya produktif saat musim hujan. Nah, saat ini Teguh ditemani dengan narasumber yang sangat cocok untuk kita berdiskusi mengenai upaya pemenuhan akses air bersih di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Kak Regina Mardatila, salah satu konsultan air bersih Jemari Sakato di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari PT Mitra Warsa yang akrab dipanggil dengan Kak Regina. Halo Kak Regina. Apa kabar, Kak? Halo Teguh. Silahkan, Kak, perkenalan diri dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Teguh dan juga tim dari Jemari yang telah mengundang PT Mitra Warsa Enviro. Dan tentu kalau misalnya kita mau berbincang-bincang, kenalan dulu ya. Ya, betul, Kak. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Regina, bisa dipanggil Gina. Nah, bisa dipanggil Gina. Dan saya konsultan air bersih di program Great Mentawai yang digagas oleh Jemari saat ini. Dan sebelumnya saya juga pernah melakukan beberapa studi terkait kajian air bersih sebenarnya. Jadi kesempatan luar biasa hari ini bisa sharing dengan Jemari dan juga sahabat Jemari di podcast Jemari Sakato. Semoga kita bisa sharing dan mendapatkan hal yang baru nantinya gitu. Oke, terima kasih Kak Regina. Nah, satu lagi teman-teman atau sahabat Jemari, Kak Regina ini juga salah satu dosen di Universitas Andalas dan sudah mendapatkan gelar insinyur loh. Dengar-dengarnya gitu. Betul kan Kak Regina? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baru wisuda nih. Ya, aku baru wisuda nampaknya sahabat Jemari. Jadi mungkin untuk menyaksikan atau kita berdiskusi lebih dalam lagi bersama narasumber kita yaitu Kak Regina, mungkin dari Teguh, bagaimana sih Kak urgensi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang Kakak ketahui menurut versi Kakak? Boleh diceritakan sedikit Kak? Oke, kalau bicara terkait air bersih, tentu kita tidak bisa jauh kan kalau misalnya kita bicara air bersih itu adalah sumber kehidupan. Ya, Dan betul. itu ya. Tidak hanya terbatas pada air minum, tapi juga ke produktivitas, industri, pertanian, bahkan ke pendidikan gitu. Walaupun tidak langsung, tapi kan dia berdampak runut seperti itu. Teguh dan juga sahabat Jemari. Misalnya saja seperti kita bicara industri gitu kan. Kalau kita punya akses air bersih yang layak, yang bagus, tentu juga kemudahan dari produksi industrinya jadi bagus dan meningkatkan ekonomi sehingga nanti meningkat kesejahteraan masyarakat gitu kan.
Atau kalau kita ngomong pertanian juga butuh air gitu kan, dan nanti akan berdampak ke masalah ketahanan pangan dan akhirnya juga berdampak ke kita gitu. Jadi kalau kita ngomong urgensi ya pasti sangat penting sekali akses air bersih yang layak ini gitu. Jadi kita usahakan sebenarnya. Nice. Terima kasih Kak Regina. Mungkin selanjutnya, bisakah Kakak ceritakan Kak, bagaimana sih ketersediaan air bersih di wilayah khususnya Provinsi Sumatera Barat ini Kak? Karena mungkin Kakak juga udah pernah melakukan kajian-kajian ya Kak, atau riset terkait akses air bersih, khususnya di Sumatera Barat ini. Silakan Kak. Kalau kita bicara akses air bersih di Sumatera Barat khususnya, sebenarnya tidak apa ya, Sumatera Barat ini tidak kekurangan sebenarnya air bersih. Kita cukup karena kan kita ada di garis khatulistiwa ya, di mana curah hujannya cukup dan juga hanya saja mungkin kekurangannya adalah debitnya yang berfluktuasi gitu kan. Karena kita tidak tahu nih curah hujan yang cukup ini kan dia tidak merata. Gitu misalnya seperti di Kota Padang curah hujannya cukup, atau nanti di Mentawai misalnya kayak program kita sekarang ini itu kalau musim kering tuh sangat kering kayak gitu kan, jadi fluktuasi. Dan juga selain itu kalau kita ngomong kondisi air bersih juga infrastruktur sebenarnya juga itu infrastruktur di Sumatera Barat yang tidak merata sebenarnya. Kalau kan dia tidak merata, rata-rata kan kalau kita ngomong air bersih ini di perkotaan. Sebenarnya perkotaan itu pasti akses air bersihnya sudah layak gitu, contohnya seperti Kota Padang. Jadi kalau di daerah yang jauh dari perkotaan itu masih kurang pelayanannya. Nah itu mungkin jadi tantangan-tantangan tersendiri. Kalau kita bicara khususnya ke kegiatan kita hari ini di Great Mentawai, itu tambah lagi tantangannya. Karena dia daerah kepulauan, secara kondisi geografis kan dia agak unik ya, agak spesial, dan juga infrastruktur yang dibutuhkan juga dan perubahan iklim juga menjadi tantangan tersendiri gitu, seperti itu. Nah, bagaimana Kak dampak keterbatasan air bersih terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat itu Kak? Sejauh ini kan kita lihat yang sangat banyak menggunakan akses air bersih itu kan perempuan, anak-anak, dan mungkin bagaimana sih keterbatasan juga terkait khususnya penyandang disabilitas untuk penggunaan air bersih itu gitu Kak? Nah, kalau saya setuju dengan yang Teguh bilang tadi, sangat setuju bahwasanya perempuan itu yang paling banyak ya. Betul. Walaupun mungkin perempuan tidak pengguna terbesar, tapi juga perempuan ini kan untuk kebutuhan rumah tangganya, mulai dari memasak, mencuci, untuk kebutuhan anak gitu kan, perempuan yang paling sering membutuhkan air gitu untuk keluarga sebenarnya, ya kan? Jadi tentu kalau misalnya akses airnya tidak layak seperti itu, akan memberikan dampak terhadap produktivitasnya. Nanti kan jadinya lebih mencari air bersihnya mungkin dari jaraknya lah yang bermasalah, atau kita bicara masalah anak-anak, yang dimana kalau anak-anak kan biasanya lebih sistem imunnya agak lebih mudah sakit dibandingkan dengan kita yang dewasa gitu. Jadi kalau dari misalnya nih air bersihnya tidak layak, jadi otomatis biar gampang diare atau penyakit kulit gitu kan, atau mungkin anak-anak jadi ikut serta mengambil air yang jauh sehingga tidak hadir sekolah, sehingga mempengaruhi pendidikannya gitu kan. Tapi kalau kita tinjau dari penyandang disabilitas, tentu punya keterbatasan fisik mungkin yang kita ini kan gitu. Jadi dari segi jarak mungkin yang tidak mumpuni, dan aksesibilitas yang tidak ramah terhadap disabilitas gitu, sehingga menjadi penghalang tersendiri untuk kelompok-kelompok yang beresiko ini, seperti itu. Berarti cukup banyak ya Kak bahwasannya keterbatasan maupun dampak yang cukup besar ketika akses tersebut memiliki keterbatasan air bersih itu ya Kak. Termasuk anak-anak juga bisa memiliki dampak penyakit, bahkan ke pendidikan juga bisa berpengaruh ya Kak terkait air bersih. Jadi berdasarkan hasil kajian Kak, kita bicarakan kemarin tadi Kakak juga menyampaikan bahwasanya Kak juga sering melakukan kajian. Kemarin juga sempat melakukan kajian di wilayah dampingan Great Mentawai gitu kan Kak. Bagaimana kondisi air bersih pada 4 desa dampingan Jemari Sakato Kak? Sejauh ini berdasarkan hasil kajian yang Kakak laksanakan bersama tim. Silakan.
Kalau kita bicara terkait pendampingan di desa yang di Jemari Sakato, ada 4 desa Iya, yang ada kita 4 desa lagi dampingi sekarang ini. Ada Sipurajaya, Sipurajaya, Sidomakmur, Matobe. Matobe, dan juga Sioban gitu. Kalau kita tinjau dari kondisi air bersih, memang seperti yang tadi saya sampaikan juga, Mentawai ini agak ada tantangannya tersendiri gitu kan, dari segi kondisi geografisnya. Paling yang sangat menantang adalah ketersediaan air ya. Kalau kita bicara rata-rata kan, seperti yang kita telah melakukan kajian ini, rata-rata air bersih yang di situ sumbernya itu kalau tidak sumur galian, Sumur galian. kalau enggak itu adalah air permukaan seperti sungai gitu. Iya. Jadi dari sini kondisinya itu adalah kering di musim kemarau yang tadi Teguh juga sudah sampaikan. Nah, itu yang kita coba untuk temukan apa sih yang paling pas untuk kondisi seperti ini gitu. Kita coba cari sumber air yang memang lebih, walaupun dia debitnya berkurang di musim kemarau, tapi dia tidak kering gitu. Jadi emang kalau nggak sumur kalian ya sungai, air terjun gitu, seperti yang di Sioban kan ada air terjun gitu. Jadi dari hasil kajian itu kakak kan pasti memiliki strategi ya kak, strategi dalam menghadapi kondisi, dalam menghadapi tantangan, serta apapun yang bisa memperbaiki kondisi akses air pada masing-masing desa. Jadi boleh kakak ceritain sedikit apa sih atau bagaimana sih inovasi yang dari hasil kajian itu yang pengen kakak sampaikan di khususnya 4 desa dampingan Jemari Sakato gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk di desa dampingan Jemari Sakato ini, karena kita saat ini di program Great Mentawai ini kan kita bukan hanya ke air bersihnya saja, tapi juga ke kelompok beresikonya yang kita dampingi gitu ya, yang kita fasilitasi sebenarnya untuk air bersihnya gitu. Jadi kita punya sebelum kita melakukan kajian air bersih ini, kita juga mengkaji kelompok yang beresiko itu di mana, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengkolaborasikan apa yang ada di desa-desa yang dampingan kita ini dengan teknologi yang ada gitu. Dan setelah kita lakukan kajian dan kita menerapkan adanya sistem air, karena kan tantangannya itu salah satunya adalah jaringan air bersihnya yang tidak ada sampai ke rumah gitu kan, masyarakat harus mencari. Jadi kita berusaha untuk menyediakan air bersih berupa seperti di Desa Sidomakmur, kita akan melakukan perencanaan itu mulai dari ground tanknya, nanti kita akan punya menara air, lalu kita akan bikin jalur distribusinya hingga ke rumah masyarakat seperti itu. Dan juga ada juga yang desa yang seperti di Matobe, itu dia sudah memiliki Pamsimas. Jadi dia sudah memiliki Pamsimas, tapi operasionalnya dan pemeliharaannya yang kurang. Jadi kita mau menormalisasi, kita melakukan beberapa perbaikan dan juga melakukan penguatan terhadap longsor, karena dia cukup rawan longsor di daerah sana. Jadi kita juga melakukan penguatan struktur di sana sehingga nantinya dia lebih tahan terhadap longsor gitu. Dan beberapa sambungan jaringan distribusi untuk rumah-rumah yang belum ada jaringan distribusinya, seperti itu Teguh. Cukup banyak ya kak terkait inovasinya. Bahkan ada bakalan dibangun terkait ground tank di salah satu desa juga ya. Dan padahal juga di Matobe juga memiliki Pamsimas. Mungkin perlunya normalisasi terkait aliran sungai itu atau aliran akses air bersihnya gitu ya kak. Jadi semoga mudah-mudahan inovasi itu bisa kita canangkan bersama masyarakat di desa nantinya itu. Jadi ini cukup menarik sahabat Jemari. Mungkin pertanyaan berikutnya kak nih, apakah perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih ya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya 4 desa dampingan Jemari Sakato? Kalau kita bicara perubahan iklim, tentu ya sahabat Jemari, kalau misalnya perubahan iklim ini
sangat berdampak, apalagi kalau daerahnya ini adalah daerah pesisir seperti di Kepulauan Mentawai. Ini akan mempengaruhi mulai dari siklus hidrologi. Mungkin kita sudah merasakan, semua sahabat Jemari juga sudah merasakan di siklus hidrologi ini, kita merasakan musim kemarau mungkin yang lebih panjang, atau di musim hujan itu hujannya sangat deras gitu kan, atau hujannya lebih musim hujannya lebih panjang juga gitu, sehingga ketika musim hujan itu lebih panjang dia berdampak ke erosi, terus juga ada sedimentasi sehingga mempengaruhi si kualitas air. Nah, kalau misalnya di musim kemarau ya kekeringan gitu kan, kekeringan yang seperti di Mentawai itu kan kadang bisa sampai 8 bulan katanya ini yang kekeringannya. Terus juga mungkin karena di Mentawai ini adalah daerah pesisir, juga di intrusi air laut. Nah, intrusi air laut kan kalau misalnya salah satu dampak perubahan iklim itu adalah meningkatnya level air laut. Nah, itu mempercepat itu terjadinya intrusi air laut kayak gitu. Jadi dampak-dampak seperti itu kan sangat rentan untuk daerah-daerah pesisir seperti itu. Jadi akan kualitas si air bersihnya ini jadi nggak layak, dari tadi layak terus kena intrusi jadi nggak layak seperti itu. Jadi sangat nyata sebenarnya dampak perubahan iklim itu. Berarti cukup benar-benar berdampak ya Kak terkait perubahan iklim itu. Jadi Iya. apakah ada Kak praktik baik dari desa dampingan GREAT itu dalam pengelolaan air bersih ini gitu Kak? Kira-kira sejauh ini hasil kajian termasuk dampingan yang Kakak rasakan di 4 desa dampingan tersebut di bagaimana Kak? Oh, yang paling ini sih saya, karena sebelumnya saya belum pernah ke Mentawai ya, sahabat Jemari ya. Saya belum pernah ke Mentawai. Ini pertama kalinya ketika saya ikut program Great Mentawai dari Jemari ini gitu. Jadi ketika saya nyampai pertama kali di Mentawai itu kayak, wah ternyata masyarakat Mentawai itu semuanya yang di Tua Pejat dan semua yang kita lalui 4 desa itu, rata-rata mereka sudah menerapkan panen air hujan. Gitu kan, yang kayak kalau misalnya kita di Padang nih kayak hujan ya udahlah gitu ya, ngapain gitu kan, nggak ada kita punya panen-panen apa yang mau dipanen gitu kan. Bahkan digunakan untuk mandi hujan. Iya itu dia. Tapi kalau misalnya di Mentawai ini kan kayak saya cukup kaget, wow ternyata panen air hujan itu sangat bermanfaat loh untuk di Mentawai ini gitu kan, bahkan besar-besar tempat panen air hujannya. Itu ya sih yang paling luar biasa. Dan ketika pendampingan pun masyarakatnya kooperatif dan memang mau diajak kerjasama gitu. Ketika kita butuh bantuan, butuh menanyakan di mana sih Pak Bu sumber air bersihnya, nah itu sangat sampai ke sumbernya kita diantar kayak gitu. Jadi emang berasa emang nggak cuma kita sebagai konsultan, nggak cuma Jemari mungkin yang sebagai NGO-nya yang melaksanakan, tapi masyarakatnya pun mau gitu. Jadi itu sih yang kayak itu adalah praktek baiknya ya. Praktek baiknya gitu. Itu yang baru perdana Kakak rasakan Iya, ketika hadir di Mentawai. Iya kooperatif gitu. Baik Kak, Teguh penasaran nih Kak. Tadi kan ada penyampaian dari Kak Regina terkait panen air hujan. Jadi Teguh juga bingung nih, bukan bingung sih, pengen tahu nih Kak. Mungkin sahabat Jemari juga pengen tahu apa sih itu Kak panen air hujan tuh gitu. Boleh Kakak ceritakan atau jelaskan sedikit? Jadi pada prinsipnya adalah sahabat Jemari, jadi panen air hujan itu adalah di mana kita seperti di Indonesia ya. Di Indonesia sebenarnya itu teknologi sudah cukup lama dikenalkan. Kalau kita ngomong panen air hujan, kalau barat-barat itu ngomongnya rainwater harvesting gitu kan. Jadi rainwater harvesting. Jadi panen air hujan juga sebenarnya gitu. Jadi kita bikin sebuah tampungan sebenarnya, tampungan air hujan. Jadi nantinya itu bisa di atas permukaan tanah, bisa setengahnya di bawah di dalam tanah, setengah lagi muncul, seperti itu bisa juga. Jadi air yang dari talang hujan kita, yang biasanya kan kalau di rumah tuh di Padang kan kayak kita biarin aja. Tapi karena di daerah-daerah yang keterbatasan air, yang pun sebenarnya tidak di daerah-daerah keterbatasan air saja ya. Kalau emang kita mau konservasi air sebenarnya, nah salah satu cara untuk konservasi air itu adalah panen air hujan. Jadi talang hujan yang ada di rumah kita sambungkan gitu kan dengan dari talang hujan itu kita masukkan ke satu tank, satu
penyimpanan, satu bak penyimpanan, iya bak penyimpanan itu nggak boleh sebut merek kan, itu bak penyimpanan, dan nanti kita akan gunakan kembali gitu, gunakan kembali untuk aktivitas sehari-hari. Sebenarnya itu tergantung sama kualitasnya, sahabat Jemari, kualitas airnya. Karena kita bicara tadi daerah Mentawai gitu ya, dan saya pikir kalau daerah Mentawai kan nggak ada industri yang terlalu ini ya, terlalu besar dan tidak mempengaruhi kualitas udara gitu. Jadi masih aman saja untuk kita gunakan. Tapi kalau misalnya gunakan untuk aktivitas sehari-hari, tapi untuk tidak minum. Oh gitu. Kalau misalnya untuk minum, tentu kita harus uji kualitas dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya di daerah yang daerah industri, misalnya nih seperti di daerah, kalau di Kota Padang seperti daerah Endarung, sahabat Jemari. Daerah Endarung kan kalau ini kan banyak polusi ya, jadi kualitas dari si panen air hujan kita ini pun akan lebih jelek kualitasnya gitu, akan mempengaruhi kualitas. Jadi kita bisa gunakan paling untuk kayak flushing toilet seperti itu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tapi kalau untuk daerah industri tidak direkomendasikan untuk cuci-cuci sayur apa kayak gitu, sebaiknya jangan, karena kan kita menghindari dampak-dampak kesehatannya lagi gitu. Di kita penggunaan pemanfaatan si air hujan sebenarnya yaitu konservasi. Oh, itu sebenarnya yang disebut sebagai panen air hujan ya, Kak. Jadi itu juga salah satu sebagai alternatif ya. Alternatif. Dan rupanya Mentawai juga udah melakukan itu gitu secara mandiri ya, Kak. Iya, luar Kita biasa. juga merasakan itu cukup bisa dimanfaatkan walaupun itu hal kecil, cuman dampaknya besar di masyarakat. Gitu. Sangat teknologi tepat guna ya. Oh itu ya teknologi tepat guna namanya ya. Oke. Jadi gini Kak, kan kita tahu Kak bahwasanya di wilayah dampingan grid Mentawai tersebut itu kan salah satu pusat kabupaten kepulauan atau di situ pusat lembaga pemerintahan ya Kak. Jadi kita pengen tahu nih Kak, dari hasil kajian itu lembaga atau organisasi non pemerintah apa yang tepat untuk mendukung akses air bersih itu bisa terwujud khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai Kak. Jadi kalau kita bicara yang organisasi tidak bisa, saya pikir tidak bisa satu gitu, tidak bisa hanya satu lembaga saja, tapi semua stakeholders harus terlibat gitu, mulai dari pemerintah daerah gitu, terus masyarakat sebagai pengguna, atau mungkin nantinya ke dinas-dinas ya, atau pemerintah daerah, atau bahkan swasta gitu kan, karena kan kita butuh juga nanti masalah infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang akan mungkin dari pemerintah daerah itu lebih banyak, terus juga ke mungkin PDAM juga kan, infrastruktur dari PDAM dan masyarakat sebagai pengguna, karena masyarakat juga harus tahu bagaimana mengelola air dengan baik gitu kan, seperti karena salah satu tantangan juga sebenarnya di Mentawai itu saya pikir sahabat Jemari, kondisi hutan saya pikir ya, karena berdasarkan hasil wawancara kita kemarin itu juga ada masyarakat yang mengatakan kondisi hutan yang saat ini sering dibabat itu mempengaruhi ketersediaan airnya gitu, kesediaan sumber airnya, sehingga yang dulunya ada gitu air kan karena ada pohon-pohon, tapi sekarang udah nggak ada kayak gitu. Jadi koordinasi seperti itu juga perlu dibutuhkan gitu, dan dari swasta juga mungkin swasta ada program-program nanti atau capacity building untuk masyarakat pengelola gitu kan, juga penting gitu. Jadi kolaborasi untuk semua stakeholder sebenarnya gitu. Cukup menarik ya sahabat Jemari. Jadi Kak Regina memiliki pandangan bahwasannya tidak hanya cukup satu terkait stakeholder apa saja atau lembaga non pemerintahan untuk mendukung ketersediaan air bersih. Bahkan kita butuhnya kolaborasi, baik itu dari masyarakat maupun dari lembaga, semuanya juga harus berperan aktif. Bahkan mungkin ada ya polemik ya Kak, terkait penebangan hutan yang kita pernah dengar di media terkait hal itu. Jadi sahabat Jemari juga harus tahu bahwasannya itu juga salah satu berpengaruh besar dampaknya terkait akses air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi apa harapan sih Kak ke depannya terkait pengelolaan air bersih ini ke depannya untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya? Kalau
harapan tentunya Iya, harapannya. merata ya, Ya, kayak betul, betul. kalau bisa tuh 100% teraliri semuanya gitu kan. Tentu ya kalau misalnya kita lihat kayak sekarang aksesnya yang masih 60-an% yang sangat jauh masih dari standar nasional gitu kan untuk mentawai sendiri. Harapannya tentu semua masyarakat baik itu di sama desa dampingan kita ini mempunyai akses air bersih 100% gitu. Jadi nggak ada lagi yang mungkin menggunakan air yang tidak layak, karena seperti kayak kemarin tuh kita juga menemukan dari masyarakat yang kita wawancara, ketika musim kering tuh jauh sekali mencari sumber airnya tuh jauh sekali ke sungai, dan pun kalau misalnya sudah dapat air yang di sungai itu juga airnya secara visual saja kita lihat itu tidak layak Ya. untuk digunakan, tapi masih juga digunakan karena tidak ada pilihan lain. Sebenarnya kan sangat miris rasanya kita melihat itu gitu. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan akses air bersih yang 100% dan juga inklusif ya. Inklusif tentunya merata dan berkelanjutan yang pastinya gitu. Yang Jangan nggak harus kayak sekarang besok nggak ada kayak gitu. Jadi berkelanjutan pastinya. Itu harapan Kak Regina ya. Harapannya. Bahwasanya semua dapat menggunakan. Semua Jadi, dapat. kalau dihitung dengan persentasenya 100% pengen 100%, harapannya iya, itu iya. ya. Jadi kita semoga mudah-mudahan ya harapan yang diinginkan oleh bukan Kak Regina saja, kita juga semuanya sahabat Jemari juga memiliki harapan terkait hal itu. Mudah-mudahan bisa tercapai dan terwujud untuk semuanya merasakan akses air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi sebelum itu kita tutup sesi kali ini, boleh minta closingan sedikit dari Kak Regina, Oke, jadi untuk closing statement-nya. ya closing statement Ya. closing statement podcast hari ini Ya. untuk sahabat Jemari. Jadi sebenarnya untuk air ini adalah hal yang sangat krusial, sebenarnya sangat krusial untuk kita semua, tidak hanya di daerah-daerah yang kesulitan air, tapi kita sendiri pun juga walaupun hari ini kita punya air, tapi ketika nantinya kita tidak peduli seperti belum lagi ke salah satu faktor yang mungkin mengurangi kualitas air ini adalah dampak dari limbah gitu kan. Limbah seperti limbah rumah tangga misalnya, paling gampang adalah limbah rumah tangga kita buang ke sungai gitu misalnya tanpa treatment, itu juga mengurangi kualitasnya. Jadi kita harus saya pikir semua pihak itu harus peduli, tidak hanya pemerintah, tidak hanya kita, tapi semuanya harus berkolaborasi untuk mengkonservasi gitu. Jadi walaupun kita hari ini ada air, tapi kita nggak tahu nih nanti untuk generasi yang akan datang seperti apa gitu kan. Kayak hari ini saja untuk air bersih saja gitu kan, untuk air bersih saja kalau kita menghitung ke pengolahan air bersih, untuk pengolahan air bersih itu sudah memakan uang yang cukup signifikan, karena semakin kompleks air yang semakin jelek kualitas air yang kita olah, itu juga akan semakin banyak ekonomi uang yang dibutuhkan, sehingga kehilangan ekonomi akibat kualitas air yang menurun ini jadi berdampak gitu kan. Jadi semacam efek domino gitu kan, berdampak aja untuk semuanya gitu. Jadi tidak hanya fokus ke Mentawai sendiri, kita harus melakukan konservasi air, melakukan mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kelestariannya gitu. Jadi sadari langkah kecil aja juga bisa. Jangan kalau misalnya keluar rumah memastikan airnya mati, itu kan itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan kayak gitu. Tidak buang sampah ke sungai, itu kan juga langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Jadi setiap orang harus berkontribusi terhadap itu gitu. Jadi dimulai dari kesadaran diri ya Kak? Mulai dari kesadaran diri. Oke, terima kasih Kak Regina atas waktu dan kesempatannya Kak. Kita telah berdiskusi sangat panjang nih, sahabat Jemari. Jadi, sahabat Jemari, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe, dan share video podcast Jemari Sakato. Dan jangan lupa ikuti media sosial Jemari Sakato di bawah ini. Oke, sahabat Jemari, saya Teguh dan Kak Regina pamit undur diri. Jemari Sakato for better society.